Ya, selamat pagi anak-anakku, dimanapun kalian berada. Kita jumpa lagi dalam materi relatif pronoun. Pada kesempatan ini, Bapak memberikan materi basic kompetensi 3.7. Mohon maaf, materi ini agak lambat di share ya, karena materi ini kalian akan ampuh dalam 2 hari ke depan. Materi ini tentang relatif pronoun akan ada 2 hari. Besok tugas yang harus kalian kerjakan, dan hari ini materinya. Dan kita akan berakhir materi bahasa Inggris khusus kelas 12 pada tanggal 19 ya, pada tanggal 19, dan tidak ada mid semester karena saya akan mencari daftar hadir, tugas-tugas dan nilai semester nanti. Baik, relatif pronoun digunakan untuk menggabungkan induk kalimat dan anak kalimat ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Anak kalimat yang sama subjek maupun objeknya. Maka dalam hal ini kita menggunakan kata-kata who, whom, whose, which, dan that. Semua kata-kata ini yang artinya yang dalam bahasa Inggris ya, yang artinya yang dalam bahasa Inggris. Misalkan kita ingin mengatakan anak wanita yang datang ke rumahmu tadi malam adalah adiknya John. Jadi dalam bahasa Inggris, anak wanita yang datang ke rumahmu, yang itu tidak ada artinya khusus ya, tidak ada seperti bahasa Indonesia. Maka dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata penghubung atau relative pronoun. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, the girls who came to your house last night is John's sister. Ya. Jadi kalimat itu menunjukkan bahwa gadis yang ya, the girls who came, gadis yang datang ke rumahmu tadi malam adalah saudara si John atau adiknya John. Jadi kalimat itu bisa juga dibagi 2 ya, antara induk kalimat dan anak kalimat. Jadi perhatikan baik-baik, the girls is John's sister. Jadi itu merupakan induk kalimat. Sedangkan yang kedua, the girls atau she came to your house last night. Jadi anak kalimat. Bisa paham ya? Jadi 2 kalimat disatukan menggunakan kata penghubung atau relatif pronoun menggunakan who, atau 1 kalimat dijadikan 2 kalimat kalau sudah memiliki relatif pronoun seperti contoh di atas, the girl who came to your house last night is John's sister. Jadi sebenarnya kalimat itu terdiri dari 2 kalimat, induk kalimat dan anak kalimat. Nah, yang merupakan induk kalimat di sana adalah the girls is John's sister. Itu. Kemudian yang kedua anak kalimatnya, the girls came to your house last night. Jadi itu fungsi daripada relative pronoun. Nah, untuk lebih jelasnya ada penjelasan tentang relative pronoun. Ya, penjelasan atau penggunaan relative pronoun. Yang pertama kita menggunakan who. Who digunakan sebagai subjek atau pokok kalimat, ya. Contoh dalam kalimat, the man is my father, titik. Ya, the man is my father, titik. Kemudian kalimat yang kedua, the man helped you yesterday. Jadi perhatikan pada awal kalimat, kalian lihat yang warna hijau itu adalah the man, berarti semua posisinya berada di depan kalimat. Maka kalian bisa gabungkan 2 kalimat itu menjadi 1 kalimat seperti the man who helped you yesterday is my father. Jadi jadinya begitu, 2 kalimat itu menjadi the man who helped you yesterday is my father. Ya. Kemudian yang berikutnya, Susanti works for Garuda Airlines. Kalimat keduanya dimulai lagi dengan Susanti is an air hostess. Jadi setelah kalimat baru
diakhiri dengan titik, kemudian dilanjutkan dengan satu kalimat lagi sama subjeknya, itulah yang disebut dengan relative pronoun yang menggunakan who. Bisa paham ya? Kalau gabung jadi satu kalimat tersebut, Susanti works for Garuda Airlines, titik, Susanti is an air hostess. Kalian gabung, perhatikan di bawahnya, Susanti who works for Garuda Airlines is an air hostess. Jadi kuncinya di sini kalimatnya adalah hanya ada satu Susanti yang kerja di perusahaan Garuda Airlines. Itu maksudnya. Susanti yang bekerja di Garuda itu merupakan pramugari. Nanti kalau kalian masuk di dalam pesawat, cari Susanti cuma satu-satunya, ya. Itu makna daripada kalimat ini. Oke. Kemudian kita menggunakan yang kedua, whom. Nah, tolong perhatikan baik-baik dalam kalimat who dengan whom dengan whose nanti semua itu yang ada hubungannya dengan manusia, ya. Yang ada hubungannya dengan manusia, tapi kalian harus jeli menyimak kalimat ini. Yang kedua, whom digunakan untuk orang sebagai objek. Yang namanya objek pasti berada di belakang kalimat, ya, pasti berada di belakang kalimat. Lihat contohnya, the man is my father. Lihat contohnya, the man itu berada di depan, is my father, full stop, ya. Nah, kalau kalimat itu menggunakan who, pasti dimulai lagi dengan the man, ya. Tetapi karena tidak dimulai dengan the man, lihat di sini, the man itu berada di tengah atau di akhir pada kalimat. Setelah the man is my father, full stop atau titik, diikuti dengan you helped the man yesterday. Bisa diperhatikan, you helped the man yesterday. Nah, the man itu berada di belakang daripada you help. Jadi, kita menggunakan whom untuk menggabungkan dua kalimat tersebut di atas. Contoh, the man whom you helped yesterday is my father. Bisa paham? Perhatikan kalau mana who, mana whom digunakan. Lihat kalau who itu dua-duanya berada di depan kalimat. Tetapi kalau whom itu berada di belakang kalimat. Ya, bisa paham ya? Kemudian yang kedua, the girl is John's sister. Titik. The girl is John's sister. Nah, titik ya. Semestinya kalau menggunakan who harus dimulai lagi dengan the girls, ya. Tetapi di sini tidak dimulai dengan the girls, tapi dimulai dari you spoke to the girls on the pond last night. Ya, you spoke to the girls on the pond last night. Berarti tidak dimulai lagi dengan the girls. Jadi the girls-nya itu berada di belakang you spoke. Ya. Oleh karena itu kita gunakan relative pronoun atau kata penghubungnya whom. Jadi kalian gabungkan dua kalimat tersebut di atas menjadi the girls whom you spoke last night is John's sister. Gadis yang kalian ajak bicara tadi malam itu adalah saudara si John atau adik daripada John. Kalian bandingkan antara who dengan whom ya. Ya, kalau who itu dua-duanya berada di depan ya. Perhatikan ini, the man is my father. Titik. The man helped you yesterday. Ya. Jadi semua dimulai dari the man. Itu menggunakan relative pronoun atau kata penghubung who. Tetapi kalau menggunakan whom, the man itu berada setelah you help the man. Perhatikan ini yang nomor 2. Oke ya. Oke, kita lanjutkan dengan which. Which ini digunakan untuk menanyakan benda sebagai subjek maupun objek. Jadi kalau ini aman sudah, karena kalau which itu tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Berarti benda semua. Perhatikan contoh, the letter is in the drawer. The letter came from Marco. Ya, the letter is in the drawer. Titik. The letter came from Marco. Dua kalimat ini digabungkan menjadi satu, menjadi the letter which came from Marco is in the drawer. Bisa? Surat yang berasal dari Marco itu berada di laci. Ya.
Kemudian yang berikut, we are waiting for the bus. Jadi the bus sekarang berada di belakang, ada tanda hijau. Bapak kasih tanda supaya kamu tahu the bus. The bus itu adalah benda, ya, benda angkut transportasi. Kemudian dimulai lagi dengan kalimat baru, the bus goes to Kulawi. Ya, ada orang Kulawi sini, ya, banyak ya. Oke, sengaja Bapak taruhkan destination-nya Kulawi supaya kalian tahu Kulawi itu di mana, karena kalian juga banyak dari Kulawi di sini. Tapi kalau Bapak nanti bilang di sini Jakarta, Bogor, Cimahi, ya mungkin hanya 1-2 yang ada, ya, supaya kalian lebih familiar dengan daerah kalian. Kita harus bangga dengan daerah kita sendiri. Oke, we are waiting for the bus, ya, titik, the bus goes to Kulawi. Kita lagi menunggu bis, ya, bis yang jurusan Kulawi. Jadi 2 kalimat itu digabung menjadi we are waiting for the bus which goes to Kulawi. Kita menunggu mobil yang berangkat ke Kulawi. Tulai juga boleh, ya. Nanti kalian bisa saja menginovasikan kalimat itu, mana lebih familiar kalian simpan atau kalian tulis boleh. Nanti siapa tahu nanti ada tugas untuk materi ini. Yang kemudian yang berikut, he works for a company, titik. The company sells second hand car. Ya, jadi dua-duanya dua kalimat ini kalian gabung menjadi satu. Lihat di situ ada tulisan hijau. He works for a company. Ya, titik. Kemudian the company sells second hand car. Jadi 2 kalimat kan gabung menjadi he works for a company which sell second hand car. Jadinya begitu, ya. Oke. Kemudian yang berikut, ya. Jadi kalian tolong disimak baik-baik penjelasannya. Yang jelas kalau which itu mengenai benda, ya. Kalau who itu menanyakan orang sebagai pokok kalimat atau sebagai subjek. Kalau whom menanyakan orang sebagai objek. Itu saja. Kalau melihat dari mana supaya subjeknya ditahu, pasti ada di depan kalimat. Kalau objeknya di mana, pasti ada di belakang kalimat juga. Itu namanya relative pronoun sebagai subjek, sebagai objek, dan untuk menanyakan benda menggunakan which. Ya, Bapak lanjut. Kemudian whose. Nah, masih ada hubungannya dengan manusia. Whose digunakan untuk menjelaskan kepunyaan seseorang. Masih ingat dengan materi kelas 10, kelas 11? Di situ ada tentang possessive adjective, yaitu kata ganti kepunyaan. Misalkan their book, ya, their house, your motorcycle, ya, your girlfriend. Jadi setiap possessive pronoun itu diikuti dengan kata benda. Bisa paham ya? Nah, di sini kita lihat contohnya, the lady is my neighbor. Gadis itu adalah tetangga saya. Her child is in the hospital now. Anaknya berada di rumah sakit sekarang. Perhatikan kalimatnya supaya kalian bisa membedakan, oh ini menggunakan relative pronoun whose, oh ini menggunakan relative pronoun who, ini menggunakan relative pronoun whom. Kalau whose itu gampang sudah. Asal ada, kalau ada menandakan kepunyaan, ya, her pen, her book, her bag, ya, her child, her son. Jadi itu merupakan semua kepunyaan seseorang atau possessive adjective, ya. The lady is my neighbor, titik. Her child is in the hospital now. Kalian gabung menjadikan satu menggunakan relative pronoun whose. Menjadi the lady whose child is in the hospital now is my neighbor. Gadis yang anaknya di rumah sakit sekarang adalah tetanggaku. Bisa ya? Ya. Begitu pula dengan kalimat berikut. Handoko is very proud. Ya. Handoko is very proud. Ya. Perhatikan di sini. Handoko is very proud. Titik. His son is a doctor.
His son is a doctor. Anaknya seorang dokter. Handoko sangat bangga, ya, anaknya seorang dokter. Jadi dua kalimat ini digabung menjadi satu. Handoko whose son is a doctor is very proud. Handoko yang anaknya seorang dokter sangat bangga. Oke? Ya. Yang berikut, our new English teacher is an American. Ya. His name is Tom Gray. Ya. His name is Tom Gray. Jadi kalian bisa nanti katakan our new English teacher is Mr. Wayan. Sorry. Our new English teacher is Balinese people, misalkan. His name is Wayan, misalkan. Jadi kalian bisa meng-create banyak kalimat dan banyak vocabulary. Jadi his name, namanya, berarti itu miliknya ya. His name itu namanya ini, his ini, si Tom Gray ini, ya. Jadi kalian gabung menjadi our new English teacher whose name is Tom Gray is an American. Guru bahasa Inggris yang baru namanya Tom Gray. Itu. Oke ya. Ya. Oke, itu mengenai relative pronoun who, whom, whose, which, dan that. Kemudian ada kata-kata dalam relative pronoun bisa dipakai dengan where, dengan when, ya, juga dapat digunakan untuk relative pronoun sebagai penunjuk tempat dan waktu, ya. Jadi ini kalian bisa salin nanti dalam PDF, Bapak akan kirimkan melalui PDF nanti, dan kalian salin di buku, tolong dipelajari. Bukan untuk mencari nilai bagus, tapi pahami dan pelajari, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ke depan nanti. Next. Ya, ini untuk keterangan waktunya cukup jelas di sini. Ya, kalian bisa nanti pelajari dengan sendiri. Nah, ini ada task. Task complete the following sentences by putting the suitable relative pronoun. Lengkapilah kalimat berikut dengan menempati atau menaruh relative pronoun. Di sini ada the book is on the table. Titik. The book is black. Jadi kalian bisa lihat setelah titik the book lagi, ya, sudah dijelaskan dari di atas. Yang kedua, the man is Andy, ya. The man is Andy, the man lagi. Kemudian the man use red hat, ya. The man use red hat. The man lagi dimulai, ya. Kemudian nomor 3, the student is Yanti. Siswa itu Yanti. Her uniform, ya, perhatikan, her uniform is blue and white. Siswa itu adalah Yanti. Her uniform, apanya itu ya? Jadi kalian yang lebih tahu. Kemudian yang nomor 4, the girls is Annie. Ya, you receive a letter from her, ya, yesterday. Nah, the girls ini is Annie. Jadi di dalam kalimat kedua, di mana letaknya the girls itu lagi, di sini ada disiapkan. Oke. Nah, ya. Ya, jadi ini tugas nanti kalian bisa selesaikan nanti untuk besok, ya. Karena hari ini minta maaf agak terlambat Bapak share, karena banyak materi yang Bapak harus share pada hari ini untuk pelajaran untuk besok. Dan ini tugas paling lama dikumpul besok, dan besok mungkin Bapak share untuk materi yang untuk lusa, yaitu mengenai reading procedure, ya. Nanti kalian bisa lihat nanti di grup masing-masing, ya. Untuk kali ini saja materi buat kalian. Thank you very much for watching this material. I'm so sorry because this material so late I share to you, but tomorrow you just do it the task, and then the limit time tomorrow this task. Tomorrow no material, but the day after tomorrow we have the new material. Remember, don't forget to learn English, yeah, because English is very important thing for your life. Thank you very much. See you later. Salam sehat SMK, bisa SMK hebat.